Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkan aku sekedar sayang padamu. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta. Apalagi aku juga ada pemiliknya, tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Ku tak mampu menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua masih semangat ya ikutin perkuliahan analisis dan desain sistem informasi. Semoga semua juga masih dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti mata kuliah ini dari minggu ke minggu. Oke, untuk minggu ini kita masuk di minggu yang ke-12, di mana di minggu ke-12 ini kita akan berbicara mengenai flowchart atau biasa kita sebut sebagai diagram alur, gitu ya teman-teman. Baiklah, kita langsung saja ke materi ya. Yang pertama, apa sih flowchart itu? Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang mana menggambarkan urutan proses secara mendetail dan juga menggambarkan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Itu ya, ini adalah kebanyakan ini. Maaf ya. Oke, jadi flowchart merupakan suatu bentuk algoritma yang dipresentasikan dalam bentuk gambar atau simbol. Jadi ketika kita mau menyusun sebuah sistem informasi, biasanya sistem informasi itu kan dibuat untuk menyelesaikan sebuah masalah ya, yang mana di dalamnya sudah pasti ada proses-proses untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang mana bisa disebut sebagai sebuah algoritma, gitu ya. Nah, untuk itu kita akan menggambarkan alur-alur atau proses-proses tersebut ke dalam sebuah gambar atau kita modelkan dalam sebuah simbol, sehingga nantinya itu dapat memudahkan kita. Itu dinamakan flowchart. Flowchart juga menggambarkan proses-proses untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk gambar atau simbol. Makanya itu tadi disebut sebagai algoritma. Secara umum, flowchart itu menggambarkan alur, gitu ya. Menggambarkan alur dari sebuah proses. Dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, maka flowchart akan memberikan penggambaran masalah bagaimana alur dari suatu pekerjaan yang ada. Jadi flowchart itu akan menggambarkan atau memberikan penggambaran bagaimana alur dari suatu pekerjaan yang ada dengan menggunakan simbol-simbol tadi. Untuk simbol-simbolnya dan fungsinya nanti akan kita bahas ya di slide selanjutnya. Selanjutnya pertanyaannya, loh Pak, apa sih bedanya flowchart sama yang kemarin-kemarin tuh yang UML kan gitu? Apakah
Flowchart juga bagian dari mereka, Pak, seperti halnya activity diagram ataupun si sequence diagram. Gitu ya. Jawabannya kalau flowchart itu adalah bukan bagian daripada UML. Kenapa? Karena jika kita kemarin itu membahas terkait UML, itu kita membahas dari sisi apa yo? Yang kemarin kita membahas dari sisi objek ya. Objek, maaf itu objek gitu ya. Nah, sedangkan kalau flowchart ini bukan merupakan sebuah objek gitu ya. Tapi lebih kepada flowchart itu sistemnya berurutan, jadi sekuensial. 1, 2, 3. Berarti sebelum kita kedua kita harus mau ke 1 dulu, baru kedua terus ketiga kan gitu. Itu flowchart harus berurutan, sedangkan UML itu nggak harus berurutan. Mau 2 dulu boleh, 3 dulu boleh kan gitu. Flowchart itu berurutan. Nah, kalau itu yuk si flowchart ini bukan menjadi bagian dari salah satu UML. Ya, simbol-simbol flowchart merupakan representasi dari kegiatan ataupun kejadian-kejadian yang akan kita lakukan. Seperti kita akan membangun sebuah sistem informasi, berarti kan ada tahapan-tahapan tuh. Ya, itu nantinya akan kita modelkan atau simbolkan dalam sebuah flowchart. Oke, kita lanjut ke tujuan dibuatnya diagram flowchart gitu ya. Tujuan daripada dibuatnya diagram flowchart yakni yang pertama otomatis ketika kita membuat flowchart maka alur kerja itu lebih jelas ya, karena kita yang kita deskripsikan itu memang kalau di flowchart itu adalah main frame-nya itu alurnya ya, alur kerjanya. Nah, ketika kita memodelkan hal tersebut, otomatis prosesnya itu akan lebih mudah untuk dimodelkan. Nah, ketika kita memodelkan prosesnya, urutan-urutan daripada algoritmanya juga akan kita representasikan. Jadi kita bisa lebih jelas gitu melihatnya karena kita bisa mendeskrip alur, memodelkan proses, otomatis nanti algoritma juga itu akan dengan sendirinya bisa kita representasikan. Maka dari itu, si flowchart ini sangat cocok untuk perancangan sebuah aplikasi. Oke, sekarang jika kita tahu tujuan daripada flowchart, kita juga perlu tahu nih jenis-jenis flowchart. Oh, jenis-jenis flowchart berarti ada juga ya Pak? Iya, jadi jenis-jenis flowchart itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama adalah flowchart system. Dari namanya sudah jelas ya, bahwa flowchart ini adalah flowchart yang berfungsi atau menggambarkan sebuah sistem. Gitu ya. Selanjutnya, flowchart paperwork. Flowchart paperwork ini adalah flowchart yang menggambarkan alur kerja dokumen. Gitu ya. Jadi contohnya ketika sampean mau apa ya, registrasi gitu ya, mau registrasi ke kampus setelah lulus dulu, waktu setelah lulus sekolah kalian kan daftar nih keterima, berarti kalian harus registrasi ulang misalkan gitu. Berarti itu kan ada dokumen-dokumen yang kalian bawa nih, mulai dari ijazah dan SKHU misalkan gitu ya. Berarti misalkan di sini dokumen di tahapan yang pertama kalian harus membawa ijazah dan juga SKHU gitu ya. Lalu tahapan selanjutnya nanti setelah itu kalian akan melakukan pembayaran. Berarti di sini ada dokumen pembayaran kan gitu. Lalu setelah itu ada dokumen pembayaran, berarti nanti kalian akan mendapatkan dokumen pengesahan dari kampus misalnya gitu. Nah, ini adalah urutan-urutan daripada alur data gitu ya. Ini start dan juga sampai mulai divalidasi tadi berakhir kan gitu. End.
Oke. Selanjutnya, selain flowchart paperwork dan sistem, ada juga flowchart skematik. Jika ini menggambarkan misalnya paperwork itu menggunakan dokumen, ini lebih lagi kepada menggambarkan alur kerja daripada itunya, komputernya atau hardware-nya gitu ya. Misalkan di sini nanti harus akses komputer, lalu ini ke menghubungi ke teller banknya di mainframe aplikasi banknya misalnya gitu. Lalu nanti ke siakatnya gitu lah. Itu semua itu masuk di skematik ini. Kan flowchart juga bisa digunakan untuk menggambarkan hal tersebut. Nah, itu ada juga flowchart program. Flowchart yang menggambarkan program daripada suatu sistem informasi yang telah disusun atau suatu program yang telah dikerjakan gitu. Jadi lebih kepada proses suatu program. Ini yang untuk flowchart program. Sedangkan untuk flowchart proses itu lebih kepada proses sebuah sistem atau menggambarkan prosedur gitu ya. Urutan-urutan atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam sebuah sistem. Itu flowchart proses. Jadi ini macam-macamnya, ada flowchart sistem, program, proses, dan juga paperwork dan schematic. Ini jenis-jenis flowchart ya teman-teman. Jadi biasanya yang paling umum itu yang ini, yang sistem, program, sama proses. Ini yang paling banyak digunakan. Oke, kita lanjut ke simbol ya teman-teman. Simbol di flowchart diagram itu ada beberapa simbol. Ini bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Yang jelas ini ada beberapa yang saya jelaskan, yang penting-penting saja ya di sini adalah flow direction simbol ya gitu ya. Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antar simbol satu dengan simbol yang lain. Jadi ketika kita ada mau menghubungkan antara simbol yang satu, itu kita representasikan dengan menggunakan anak panah ini ya. Bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ataupun ke bawah. Yang kedua adalah terminator simbol, yaitu simbol yang digunakan untuk start dan juga end, untuk memulai dan mengakhiri suatu kegiatan. Sedangkan yang ketiga ini konektor ya. Konektor nanti akan saya coba jelaskan apa yang dimaksud konektor itu. Jadi konektor itu koneksi. Semisal kita tidak bisa menghubungkan satu gambar ke gambar lain karena keterbatasannya sebuah gambar, itu bisa digunakan konektor ini gitu. Misalkan nanti kita contohkan langsung aja ya di prakteknya gitu ya. Ini sering digunakan proses, sudah pasti ya. Biasanya sebuah sistem informasi sudah pasti ada proses gitu ya. Yang digunakan lagi adalah decision, simbol yang digunakan berdasarkan kondisi yang ada pemilahan. Ini adalah simbol input output. Ketika ada sebuah inputan atau outputan, maka simbol ini yang kita gunakan gitu ya. Ini kalau untuk yang flowchart dokumen, biasanya ini dokumennya, simbol ini yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen-dokumen yang bergerak tadi gitu ya. Ada lagi di sini simbol lain yang bisa kalian baca sendiri, fungsi dan kegunaannya. Oke. Ini adalah contoh daripada sebuah flowchart ya. Jika kita tahu bahwa flowchart tadi itu adalah sebuah algoritma ya, sebuah pemecahan masalah. Jadi kita contohkan di sini ada sebuah lampu yang tidak berfungsi gitu ya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Nah itu semua kita gambarkan ke dalam sebuah flowchart untuk memperbaiki lampu kan gitu. Ketika lampu tidak berfungsi, maka kita harus lihat dulu nih, ada lampu yang terpasang apa tidak kan gitu. Jika tidak ada, berarti solusinya kita hanya tinggal pasang lampu.
Jika sudah ada, berarti kita harus lihat lagi nih, apakah bola lampu tersebut terbakar atau tidak kan gitu. Jika iya, kelihatan terbakar, berarti kita harus ganti lampu. Jika tidak, berarti kita harus memperbaiki tempat lampunya misalnya gitu. Nah, ini adalah alur-alur kerja bagaimana sehingga kita didapatkan sebuah pemecahan masalah dari suatu masalah yang terjadi kan gitu. Ini yang disebut sebagai algoritma tadi ya. Sedangkan ini adalah contoh lain daripada sebuah proses. Misalkan anggap aja ini itu ya flowchart untuk menampilkan menu utama gitu pada sebuah sistem informasi. Jadi misalkan di sini ada start, lalu kita memasukkan username password. Itu kan inputan nih ini ya. Lalu input username password tadi diproses. Setelah itu kita cek nih kevalidan datanya. Jika tidak, dia akan kembali ke menu data entry. Jika sesuai, maka dia akan bisa mengakses database untuk menampilkan menu utama misalnya gitu. Nah, jika benar berarti dia bisa menampilkan output ini menu utama. Berarti selesai gitu. Ini adalah contoh flowchart. Untuk bagaimana kita membuatnya, kita langsung coba praktek saja. Gitu ya. Kita coba praktek ya teman-teman. Oke. Kita langsung buka aplikasi kita, dia portable gitu ya. Jika kemarin kita menggunakan si UML ini, maka sekarang kita coba yang menu flowchartnya ya. Menunya seperti ini ya teman-teman. Jika menu yang kemarin seperti ini untuk UML, maka menu flowchart beda nih. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi yang pertama kita coba tadi mulai gitu ya. Kita start. Lalu misalkan kita ini mau mengakses menu utama pada sebuah aplikasi gitu ya. Maka di situ input username dan password. Itu ya. Berarti yang pertama kali bisa dilakukan adalah yang pertama menginput username sama password. Lalu kita hubungkan ya. Oke, sip. Setelah username dan passwordnya, username dan password terinput, berarti di situ dia akan dia akan melakukan processing data, gitu ya. Dia akan melakukan proses data. Proses itu ini ya, proses username dan password. Username ini diproses ya teman-teman. Ya, setelah username diproses, maka nanti itu ada proses cek gitu ketika dia menginput tadi ya. Berarti untuk pemilihannya kita pakai yang belah ketupat ini ya teman-teman. Cek data. Misalkan gitu. Jadi kita cek datanya, apakah data tersebut salah apa betul kan gitu ya. Jadi setelah itu kita dicek datanya. Jika benar, maka dia bisa mengakses gitu ya tadi yang misalkan data username tersebut bisa diproses untuk ke menu selanjutnya misalnya gitu ya. Dipanggil menu utama.
proses manggil menu utama misalnya gitu ya. Jadi kita hubungkan. Terus di situ kalau misalkan cek datanya gagal, maka dia akan kembali ke menu input username sama password misalkan gitu. Ini ya, nanti masukkan ini salah. Passwordnya salah ke situ, kalau benar dia bisa mengakses ke proses untuk memanggil menu utama gitu ya. Nah, ini biasanya ketika ada inputan sudah pasti ada output ya. Ketika proses menu utama bisa dipanggil, maka sistem bisa menampilkan menu utama. Tampilkan menu utama. Oke, ini teman-teman ya. Jadi menu utama bisa ditampilkan. Oke, menu utama bisa ditampilkan. Nah, ketika menu utama ditampilkan, misalkan di situ akan ada notifikasi nih, baik itu menu utama bisa tampil ataupun tidak, kan gitu ya. Dengan gitu, maka berarti harus ada pemilihan lagi, gitu misalkan. Misalkan di sini aja ya. Maaf. Ini gini aja ya teman-teman. Sorry. Jadi misalkan misalkan seperti ini untuk flowchartnya, alurnya. Saya misalkan dia akan kembali lagi untuk mengecek data misalkan. Sorry.
Oke, maaf. Ini ya, teman-teman. Ini aja, misalkan ini berarti sorry. Karena di situ juga menu tidak. Misalkan di sini ada 2 user ya yang beda, misalkan gitu. Untuk mengakses menu utamanya, maka di sini ada pemilihan lagi, menu utama. Tampilkan menu utama admin, misalkan gitu. Di sini tampilkan menu utama user atau operator biasa, misalkan gitu ya. Maka di sini harus ada pemilihan nih. Nah, misalkan gitu ya. Kan ada 2 menu admin gitu. Nah, biasanya di sini jika kita kan kesulitan nih narik ke sini lagi. Nah, maka dari itu harus misalkan ada gambar yang seperti ini, kalian jangan bingung ya. Misalkan ini konektor A. Ada sih flowchart yang kayak gini biasanya. Ini juga konektor A. Nah, ketika dapat mengakses menu admin, menu utama admin ataupun menu utama user, biasanya dia akan memberikan notifikasi kan gitu. Maka di sini misalkan gitu, adalah tampilkan apa itu, tampilkan notifikasi misalkan use pengakses sistem informasi gitu. Jadi konektor ini isinya adalah mengakses, memproses data, misalkan proses data, mengakses menu utama, lalu ini adalah isi daripada konektor A itu. Nah, jika kalian ada menemukan flowchart seperti ini kok ada bunder-bundernya tapi nggak ada akhirnya Pak, berarti itu adalah sebuah konektor ya. Jadi konektor tersebut isinya si A ini berarti adalah ini, memproses data, menu utama, dan menampilkan notifikasi mengakses sistem informasi. Biasanya N-nya di sini. Selesai. Nah, selesainya di sini ya teman-teman. Nah, ini. Jangan bingung. Jadi ketika dia bisa menampilkan ini, dia juga bisa melakukan apa yang ada di sini. Itu yang dimaksud daripada konektor tadi ya. Ketika dia menampilkan di sini sebuah konektor, berarti konektor ini juga sama terhubung di sini. Nah, itu artinya sebuah konektor. Sampai sini paham ya teman-teman? Nah, seperti biasa, ketika kita selesai membuat sebuah
flowchart diagram kita bisa mengekspornya gitu ya. Mengekspornya baik itu kemana terserah kita juga nanti bisa meng-save-nya berdasarkan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita lihat hasilnya di desktop. Nah, ini hasil flowchart yang kita buat hari ini. Oke, saya harap kalian paham ya. Ini cukup mudah ya flowchart, hampir sama seperti kemarin. Saya harap sampai sini kalian bisa paham terkait apa itu flowchart, baik itu simbol-simbolnya, ada simbol proses, simbol input, dan lain-lain. Bahkan tadi sudah saya jelaskan konektor itu seperti apa. Oke, terima kasih sudah hadir pada pertemuan kita kali ini. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Apabila kalian punya pertanyaan, bisa langsung chat ke WA saya, ataupun bisa ke forum ya. Untuk absensinya, mungkin kalian nanti bisa tulis nama dan NIM di kolom komentar di forum. Ya, saya cukupkan sekian. Saya akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.